Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11B yang beranggotakan Saya Yanis Manuel. Saya Aldindo Privatnaya. Saya Jessica Perliana Siti. Saya Jennifer Manik. saya Hetty Roktarina. Saya Mega Manupete Helene. Saya Nathaniel Montarhali. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video edukasi tentang lahan gambut. Selamat menyaksikan! Tahukah kamu bahwa ada jenis lahan di Indonesia yang terbentuk dari bahan organik, yaitu lahan gambut? Yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk karena adanya pepohonan yang tumbang, rumput-rumput, tanaman yang sudah lapuk, dan jenis hewan yang sudah menjadi jasad namun tidak terurai atau terdekomposisi secara sempurna. Proses terbentuknya lahan gambut terjadi selama ribuan tahun, tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Iklim seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan curah hujan memengaruhi pembentukan tanah. Dilansir dari University of Minnesota Extension, suhu secara langsung memengaruhi kecepatan reaksi kimia. Makin hangat suhu, makin cepat reaksi, maka makin cepat juga pelepukan fisik batuan yang terjadi. Dapat dikatakan sebagai lahan gambut karena memiliki ciri utama seperti: pertama, memiliki kedalaman tanah lebih dari 50 cm, kedua, bertekstur lunak dan lembek, ketiga, berwarna coklat kehitaman, keempat, unsur haranya rendah, kelima, kandungan air yang tinggi, keenam, pH tanahnya rendah, dan ketujuh, kadar keasaman yang tinggi. Dan berdasarkan kedalaman dibagi menjadi 3. 1. Gambut dangkal 50 cm sampai 100 cm. Kedua, gambut sedang 101 cm dan 200 cm. Ketiga, gambut dalam 201 cm sampai 400 cm lebih. Apa manfaat lahan gambut? Gambut memegang peran penting dalam upaya mengatasi krisis iklim. Memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah yang besar dan dapat menyimpan hingga 30% karbon dunia. Karena kondisi tanah yang memiliki pori-pori sangat besar, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air dengan mudah sehingga dapat membantu mencegah terjadinya banjir. Selain itu, lahan gambut memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air yang membantu mencegah kekeringan saat musim kemarau. Lahan gambut juga dapat mencegah lepasnya emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Faktor penyebab kerusakan lahan. Lahan gambut seringkali dianggap sebagai lahan tidak berguna dan lahan terbuang sehingga dialihfungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, pengeringan lahan gambut yang dilakukan secara sengaja dapat menyebabkan lahan, tanaman, serta semak belukar di atasnya mengering dan lahan gambut itu akan lebih mudah terbakar, baik karena kemarau panjang atau sengaja dibakar untuk membuka lahan. Kebakaran lahan gambut dapat menyebabkan lepasnya CO2 yang tersimpan dalam gambut sehingga mempercepat peningkatan suhu bumi yang berakibat pada perubahan iklim. Apa dampak dari kerusakan lahan gambut? Dampak kerusakan lahan gambut, banyaknya manfaat dari lahan gambut tidak menutup kemungkinan dampak kerusakan lahan gambut sangat besar, seperti hilangnya cadangan karbon alami, yang mana karbon memiliki peran dalam menjaga keseimbangan iklim global. Kerusakan lahan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati karena ekosistem yang telah rusak. Tidak hanya itu, hilangnya cadangan air dapat mengganggu ekosistem dan hilangnya salah satu sumber air ketika musim panas tiba. Selain itu, lepasnya CO2 ke atmosfer dapat meningkatkan pemanasan global, rusaknya lingkungan, dan perubahan iklim ekstrim. Ekosistem di lahan gambut. Yang pertama, flora atau tumbuhan. 1. Beberapa tanaman yang tumbuh di lahan gambut memiliki akar yang dalam untuk menyerap oksigen dan nutrisi. Contohnya adalah pohon merantiramin dan jelutung. 2. Tanaman rawa seperti pandan, rumput-rumputan, dan semak-semak tumbuh di daerah rawa gambut. Tumbuhan ini dapat bertahan dalam kondisi air yang sangat tinggi. 3. Moss atau lumut gambut, sphagnum, sangat penting di lahan gambut karena mampu menyerap air dengan sangat baik. Yang kedua yaitu fauna atau hewan. 1.
reptil seperti ular dan kadal. 2. Amfibi seperti katak dan salamander yang hidup di lingkungan yang lembab. 3. Ikan seperti ikan gabus, ikan lele, ikan mujair, dan ikan tambakan. Mengelola lahan gambut. Yang pertama, menanam kembali vegetasi asli di tanah yang basah. Yang kedua, membuat parit atau saluran untuk mengendalikan air tanah. Yang ketiga, membangun tempat penyimpanan air di kanal atau sungai. Yang keempat, menggunakan kompos atau pupuk organik. Kita semua memiliki peran dalam menjaga dan mengelola lahan gambut Indonesia. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat mencapai manfaat maksimal dari lahan gambut. Mari kita bergandengan tangan dalam usaha ini untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan produktif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Sekian dari video edukasi yang kami buat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah!